Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Ningsih, bagian kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama. Nanti saudara-saudara banyak bertemu saya karena saya bagian kemahasiswaan. Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi bagian dari Politeknik Kesehatan Surakarta, sebuah institusi yang unggul, sebuah institusi yang mendidik mahasiswanya atau mendidik generasi muda untuk berpikir tajam, tangguh, visioner, dan berbudaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sebuah materi, yaitu SKKM. Ini harus dipahami dan dimengerti oleh setiap mahasiswa di Politeknik Kesehatan Surakarta. Jadi harus tahu, harus paham. Baik, akan kami hantarkan. SKKM yaitu Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Keberhasilan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja dipengaruhi oleh dua aspek. Yang pertama adalah aspek teknis, yaitu hard skill. Kemudian yang kedua yaitu aspek non-teknis atau soft skill. Yang pertama yaitu aspek teknis, hard skill, yaitu penguasaan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan keterampilan sesuai dengan bidang ilmunya dilihat dari prestasi mahasiswa, yaitu IPK, nanti penilaiannya, yaitu Indeks Prestasi Mahasiswa. Kemudian yang kedua, aspek non-teknis, yaitu soft skill, yaitu kemampuan berhubungan dengan orang lain, interpersonal, mengatur diri sendiri, interpersonal, komunikasi, kreatif, motivasi, tanggung jawab. Nah, prestasi mahasiswa ini dilihat dari nilai SKKM-nya. Kemudian, program pengembangan soft skill dengan penerapan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Cara meningkatkan soft skill, mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Apakah kegiatan kemahasiswaan itu? Yaitu aktivitas atau kegiatan ekstra, intra, ko, atau kurikuler mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian, program pengembangan soft skill dengan penerapan SKKM yang telah tadi saya sampaikan, yaitu apa cara meningkatkan soft skill bagaimana? Dengan apa yang didapat dari soft skill tersebut, kemampuan mahasiswa untuk berkomunikasi, berdiskusi, memiliki kemampuan kepemimpinan atau leadership, kemampuan bekerja sama, serta mampu beradaptasi apabila ada perubahan. Apakah SKKM? Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yaitu sebuah nilai kredit kegiatan yang diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan atau kokurikuler. Merupakan poin yang didapat mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan sejak semester awal hingga semester akhir pada program studi. Semua jenis kegiatan yang diikuti mahasiswa dapat dikonvert menjadi SKKM dengan syarat masuk dalam salah satu dari 5 kriteria. Nah, ini 5 kriteria akan kami paparkan. Materi penilaian kegiatan kemahasiswaan terdiri dari beberapa bidang, yaitu yang setelah tadi saya sampaikan ada 5 kriteria, yaitu 1, bidang penalaran, penulisan karya ilmiah, riset, buletin, jurnal, kemudian diskusi, misalnya di dalam seminar, di dalam simposium, di dalam lokakarya, kemudian
diskusi panel, kemudian pelatihan, penulisan karya ilmiah, kewirausahaan, kemudian pembinaan dan pengembangan bahasa internasional. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang minat bakat dan kegemaran, olahraga. Di Politeknik Kesehatan Surakarta ada macam-macam UKM olahraga. Kita bisa mengikuti futsal, kita bisa mengikuti voli, bulu tangkis, tenis meja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu seni dan budaya. Ini ada paduan suara, bagi yang saudara-saudara bersuara bagus bisa masuk di paduan suara. Kemudian karawitan, kita ada juga mempunyai fasilitas gamelan, kemudian lain sebagainya. Menari juga ada. Pelestarian lingkungan hidup, kepramukaan, kemudian KSR atau Korps Sukarela. Kemudian bidang yang ketiga yaitu bidang kesejahteraan, koperasi, kewirausahaan, kerohanian. Kemudian yang keempat, bidang kegiatan kemasyarakatan atau kepedulian sosial, yaitu daerah binaan, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat atau konseling. Bidang yang kelima atau yang terakhir, bidang organisasi kemahasiswaan dan atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Jenis kegiatan dalam bidang ini meliputi aktif dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan yang ada di Politeknik Kesehatan Surakarta atau Polkesta, yang kerennya seperti itu, yang meliputi Badan Perwakilan Mahasiswa BPM, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM, kemudian Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ, Himpunan Mahasiswa Program Studi HMP, Unit Kegiatan Mahasiswa UKM, yang tadi setelah saya sampaikan juga, olahraga itu ada bermacam-macam UKM-nya, ada bermacam-macam jenisnya. Kemudian organisasi kemasyarakatan lainnya, baik di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Kemudian bagaimanakah sistematika penilaian SKKM? Setiap kegiatan mahasiswa akan dikonvert menjadi SKKM untuk memperoleh angka kredit. Ada beberapa ketentuannya, antara lain, setiap kegiatan harus dilampiri bukti kehadiran, sertifikat, bukti-bukti lain yang selanjutnya dijadikan dasar penentuan angka kredit. Jadi kalian kalau mengikuti sebuah kegiatan itu supaya bisa dicantumkan di dalam SKKM itu harus ada buktinya. Sertifikat, surat tugas juga bisa, kemudian ya seperti tadi sertifikat, surat tugas, kemudian nanti bukti-bukti yang lain. Kemudian DPM, BEM, BPM, UKM, HMJ melalui ketua pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas bukti kehadiran, sertifikat, dan bukti-bukti lainnya. Jadi ini yang bertanggung jawab. Kemudian Direktur Wadir 3 melalui ketua jurusan, koor kemahasiswaan memberikan legalisasi kegiatan. Nanti saudara-saudara banyak berhubungan dengan koor kemahasiswaan yang langsung membina saudara-saudara semuanya. Untuk memperoleh angka kredit kegiatan yang bersifat reguler, minimal memenuhi 70% kehadiran dalam 1 semester. Jadi kalau datang semua itu kan 100% ya. Jadi saudara-saudara mahasiswa-mahasiswa semua ini harus memenuhi kehadiran 70% dalam kegiatan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya insidental, angka kredit diberikan sesuai dengan jenis kegiatan. Sekarang bagaimana bebannya? Beban angka kredit dan cara memperoleh angka kredit. Karena kita ada diploma 3 dan sarjana terapan dibagi menjadi 2 bebannya. Setiap mahasiswa program diploma 3 harus memperoleh minimum 16 angka kredit selama masa studinya.
Yang wajib dipunyai yaitu 4 angka kredit dari PKKMB seperti yang kita ikuti saat ini. Kemudian 4 angka kredit dari atau CPPAC yang nanti akan dilaksanakan pada akhir studi. Kemudian karena 16 berarti yang 4 tadi dari PKKMB, yang 4 tadi dari CPPAC, kemudian yang 8 bisa diperoleh dari angka kredit didapat dari kegiatan lain sesuai ketentuan yang telah ditetapkan atau ketentuan yang berlaku. Kemudian, beban angka kredit dan cara memperoleh angka kredit pada program sarjana terapan. Itu harus memperoleh berapa? Harus memperoleh minimum 20 angka kredit selama masa studinya. Dan yang wajib apa? Yang wajib dimiliki, yaitu 4 angka kredit dari PKKMB, seperti yang saat ini, seperti pada Diploma 3 tadi. Kemudian, 4 angka kredit dari CPPAC pada akhir masa studi. Kemudian karena minimal ini 20, maka yang 12 angka kredit dapat diperoleh dari kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau lebih bagaimana, Bu? Itu lebih bagus. Lebih bagus, misalnya lebih dari 20, lebih dari 16, itu lebih bagus. Dan kami lanjutkan. Ketentuan memperoleh angka kredit. Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan DPM, BPM, BEM, HMJ, dan maksimum 2 UKM dalam setiap semester. Mahasiswa dapat mengikuti seluruh kegiatan kemahasiswaan yang bersifat insidental. Kemudian, mahasiswa program Diploma 3 dan Sarjana Terapan pada masa akhir studinya harus memenuhi minimal angka kredit yang tadi telah Ibu jelaskan di depan, yaitu 16 untuk D3 dan Sarjana Terapan ini harus 20. Dengan jenjang program pendidikan antara lain pada bidang pendidikan dan penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian masyarakat. Nah, ini Ibu wanti-wanti, mahasiswa yang tidak bisa memenuhi syarat minimum angka kredit tidak dapat mengikuti wisuda karena ini merupakan syarat mutlak, ya. Jadi saudara-saudara harus mengikuti kegiatan, salah satu kegiatan di Politeknik Kesehatan Surakarta. Kemudian sistematika SKKM. Sistematikanya ini dibagi menjadi 2, yaitu tahap pertama pengumpulan SKKM tiap akhir semester, kemudian tahap kedua pengumpulan SKKM kumulatif di akhir program studi. Jadi kalau misalnya Diploma 3 ya 6 semester, per semesternya itu harus mengumpulkan SKKM. Kemudian nanti apabila mau lulus harus mengumpulkan SKKM kumulatif. Kemudian bagaimanakah penulisannya untuk di form A, di form B? Baik, Ibu akan jelaskan. Dalam pengisian form SKKM ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Ada 2 form yang harus diisi oleh mahasiswa. Form A untuk pengisian SKKM semester, form B untuk pengisian SKKM kumulatif. Kemudian, bagaimanakah penulisannya? Form A dicetak dalam kertas HVS ukuran A4, pengisian form ditulis dengan cara ditulis tangan saja. Ya. Kemudian form B dicetak dalam kertas Concord F4 90 gram warna putih dengan huruf Times New Roman oleh jurusan masing-masing ya, nanti oleh di koordinatori oleh kemahasiswaan masing-masing jurusan. Form A dan form B ini semua dapat di-download di webnya Poltekkes. Kemudian diagram alur proses pengisian SKKM. Form A dapat di-download di web Poltekkes,
kemudian kita print, kemudian mengikuti kegiatan. Kegiatan ini bisa berupa seminar, pelatihan, kemudian dalam seminar itu saudara-saudara sebagai apa, misalnya sebagai panitia, atau sebagai ketua, atau hanya sebagai peserta, tidak apa-apa, nanti ada penilaiannya tersendiri. Dan saudara akan mendapatkan bukti atau sertifikat yang nantinya menjadi dasar atau bukti kalau saudara-saudara sudah mengikuti kegiatan. Kemudian, saudara mengisi di form SKKM, di form A, menyerahkan bukti berupa sertifikat, baik asli, fotokopi, dan form SKKM yang telah saudara tulisi. Kemudian diverifikasi oleh HMJ yang akan ditandatangani oleh HMJ atau verifikator yang ditunjuk bahwa mahasiswa tersebut itu telah melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian verifikasi ini bisa ditentukan waktunya pada akhir semester. Kemudian HMJ menyerahkan akumulasi dari kegiatan yang ada di dalam form A. Jadi selama 1 semester itu mengikuti kegiatan apa saja. 1, 2, 3 ditulis semua. Kemudian mendapat legalisasi dari ketua jurusan, tetapi sebelumnya diakumulasi dari kegiatan yang ada di dalam form A, diserahkan kepada koor kemahasiswaan, mendapat tanda tangan oleh koor kemahasiswaan dan ketua jurusan. Kemudian untuk selanjutnya diagram alur proses pengisian form SKKM kumulatif atau yang B. Ini form B ini sama, dapat di-download di webnya Poltekkes, di print. Seperti ini, misalnya ditulis, dikumpulkan pada saat akhir masa program studi. D4 ya pada akhir program studi dia, kemudian D3 juga seperti itu, 6 semester, kemudian yang D4 misalnya 8 semester, seperti itu. Kemudian mahasiswa mengisi form B SKKM kumulatif, diisi dari semester awal sampai pada semester terakhir atau pada akhir program dia melaksanakan pendidikan. Kemudian mahasiswa akan mendapat tanda tangan direktur dan wakil direktur 3 melalui koor kemahasiswaan. Tetapi sebelumnya, sebelum disampaikan ke direktur dan wakil direktur, itu akan diparaf oleh ketua jurusan. SKKM kumulatif ini disampaikan pada koor kemahasiswaan sebagai bahan evaluasi prestasi SKKM. Nanti juga ada yudisium SKKM untuk menentukan nanti apakah ini dapat mengikuti wisuda atau tidak, bisa mencapai minimal angka kredit tidak, 16 dan 20 tidak. Kemudian indeks kredit kegiatan kemahasiswaan Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Surakarta, itu 1, indeks kredit kegiatan berdasarkan wilayah IW. Misalnya internasional itu nilainya 3, nasional 2,5 sampai kepada internal kampus nilainya 0,5. Kemudian indeks kredit kegiatan berdasarkan struktur IS, kepengurusan misalnya ketua 2, sekretaris, bendahara, ketua bidang koordinator itu 1,5. Kemudian kalau menjadi anggota saja 1. Kemudian kepanitiaan saudara sebagai apa? Misalnya sebagai ketua panitiaan sebuah seminar, misalnya ketua, jadi nilainya 1,5. Tapi kalau lebih dari ketua, misalnya narasumber, nah ini nilainya 2. Sampai kepada menjadi
peserta nilainya 0,75. Kemudian yang ketiga, indeks kredit kegiatan berdasarkan prestasi atau IPR. Misalnya saudara mengikuti debat bahasa Inggris atau mengikuti lomba penulisan karya ilmiah dan saudara menjadi juara 1, itu mendapat poin lagi yaitu 2. Kemudian atau juara 2 mendapat poin 1,5. Juara 3, 1. Kemudian sampai menjadi peserta pun mendapat poin, yaitu 0,5. Kemudian yang keempat, indeks kredit kegiatan berdasarkan organisasi, yaitu kegiatan yang wajib. Yang tadi sudah Ibu paparkan tadi, PKKMB, nilainya 4 ya, tadi masih ingat ya. Kemudian KKN atau CPPEK, ini pada akhir studi, itu 4. Kemudian menjadi mengikuti kelembagaan BEM, DPM, ini 3. Kemudian BPM, HMJ, UKM, ini di jurusan, poinnya 2. Kemudian kegiatan lain, kegiatan pilihan. Kemudian nilai satuan kredit kegiatan kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Surakarta, yang tadi setelah dipaparkan juga sudah kami ulangi lagi, PKKMB 4, atau CPPEK 4 ya. Ini dasar penilaiannya dari sertifikat. Nanti ada dari bagian kemahasiswaan, bagian Ibu yaitu kemahasiswaan alumni dan kerjasama akan mengeluarkan sertifikat PKKMB. Jadi saudara-saudara mahasiswa ini, calon mahasiswa ini nanti akan mendapatkan sertifikat kalau sudah mengikuti PKKMB. Makanya saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi maupun evaluasi, ya, supaya datanya masuk. Kalau tidak mengisi absensi dan evaluasi, kita tidak tahu apakah saudara mengikuti atau tidak. Kemudian kegiatan pilihan, kalau internasional itu ketua, kemudian wakil ketua, bendahara, ini ya, ada dasar penilaiannya. Kita melihat dasar penilaiannya dari SK, surat keputusan, surat tugas, ataupun sertifikat. Kemudian sampai kepada internal kampus, misalnya saudara-saudara ikut dalam DPM maupun BEM, presiden atau ketua BEM ini mendapat poin berapa ya? Oh, mendapat poin 3. Ini ada surat keputusan dari direktur. Kemudian wakilnya berapa ya? 2,5. Ini juga ada surat keputusan dari direktur. Sampai menjadi anggota pun itu ada di dalam surat keputusan direktur. Jadi ini menjadi dasar, bisa dimasukkan di dalam SKKM nantinya, ya. Kemudian untuk menjadi salah satu ketua di dalam HMJ, misalnya ketua berapa? 2. Ini juga nanti ada surat keputusannya. Kemudian UKM, kalau UKM pusat ketuanya berapa ya? 2,5. Kemudian UKM jurusan, ini berapa? Untuk ketuanya 1,25. Makanya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan ini nanti kita akan luas wawasannya, kita dapat berkomunikasi, dapat mempunyai jiwa kepemimpinan, dapat mempunyai semangat yang mengorganisir, gitu ya. Kemudian seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ada 2 form, yaitu form A dan form B. Untuk form A ini ditulis setiap akhir semester. Seperti yang telah dijelaskan tadi, nama, NIM, ini ditulis, prodi, jurusannya apa, tingkat semester, misalnya tingkat 1, semester 1, mengikuti apa gitu, seminar, misalnya ditulis seperti itu.
Nomor 1, mengikuti seminar apa. Kemudian IW, yaitu indeks wilayahnya berapa. Tadi sudah dijelaskan berapa nilainya. Kemudian indeks strukturnya berapa. Ini ditulis di sini. Kemudian menyerahkan bukti fisiknya yang seperti telah dijelaskan tadi, menyerahkan fotokopi, kemudian bukti aslinya diserahkan di dalam HMMJ. Kemudian nanti untuk bukti aslinya ini hanya diperlihatkan, kemudian nanti dikembalikan lagi. Kemudian nanti ditandatangani oleh verifikator yang ditunjuk. Kemudian nanti pada akhir semester, kemudian diserahkan kepada koor kemahasiswaan jurusan masing-masing. Sebelumnya nanti jumlah angka kreditnya itu berapa. Kalau saudara-saudara ini merupakan mahasiswa aktif yang bersemangat, misalnya mengikuti beberapa kegiatan kemahasiswaan, tentunya jumlah angka kreditnya juga besar. Kemudian untuk form B SKKM kumulatif yang seperti Ibu telah sampaikan di depan, form A dan form B ini diisi nama, NIM, program studi, kemudian tentunya ini diisi pada akhir pendidikan, yaitu misalnya semester 1, ya semester 1 itu apa saja yang kamu ikuti, jumlah angka kreditnya berapa, ditulis di sini. Kemudian semester kedua, itu apa saja, total per semester berapa, gitu J. Kemudian sampai nanti dijumlah pada akhir studi, ketemu total angka kredit akhir program. Kemudian form B ini dikumpulkan pada akhir program, yaitu sebelum lulus ke koor kemahasiswaan masing-masing. Dilampiri form A SKKM yang telah diisi tadi. Contoh form SKKM form B yang kumulatif ini. Nanti bisa, kalau kurang jelas, terlalu cepat, nanti bisa dilihat di YouTube lagi. Saya ingin mengerti lebih dalam tentang SKKM karena saya harus tahu apakah ini SKKM. Nanti bisa dilihat di YouTube, dipelajari lagi. Demikian tadi paparan dari SKKM yang telah Ibu hantarkan. Kalian untuk dimengerti apakah itu SKKM nanti bisa dilihat lagi. Kemudian kalian bertugas untuk lebih menghebatkan lagi Poltekkes Surakarta yang sudah hebat ini. Berbanggalah menjadi bagian dari Politeknik Kesehatan Surakarta yang bukan merupakan perguruan tinggi biasa, tetapi perguruan tinggi yang luar biasa. Dan diingat, kita sebagai mahasiswa Poltekkes Surakarta harus tahu salam dari Polkesta, yaitu tajam, tangguh, visioner, dan berbudaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.